just stop. Darlic Principal, now. You too. For friends, might as well call me Tom. Got you a little something. Promised you would get in real trouble. Do whatever I say. Now and forever. You really were a virgin after all. You're safe here. You can stay here. Promise that you'll stay here with me. You be good today. Halo Baraya, kali ini Mamang akan merangkum sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini memiliki alur yang intens dan kompleks, menyentuh tema-tema emosional yang mendalam seperti trauma, penyalahgunaan kepercayaan, manipulasi, dan perjuangan seorang wanita untuk menemukan kebebasan dan harga diri. Bagaimana kisah lengkapnya? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Gaskeun! Bitch, tell them who I am to you! Wanita cantik bernama Tenya baru saja tiba di sekolah barunya di Pennsylvania. Pada usia 14 tahun, Tenya kini duduk di kelas 8. Dan hari itu adalah hari pertamanya di sana. Hari pertama di sekolah, Tenya disambut oleh seorang siswi bernama Stephanie yang mengajaknya berkeliling sekolah. Namun suasana hangat itu segera berubah saat Stephanie memperingatkan Tenya tentang beberapa siswa pengganggu dan seorang penjaga keamanan bernama Tom yang dikenal memiliki reputasi buruk. Such a total ass. Do not mess with him. Setelah memberi peringatan tersebut, Stephanie pun melanjutkan langkahnya, meninggalkan Tenya untuk melanjutkan penjelajahan di sekolah barunya. Tenya kemudian berjalan sendirian mengelilingi sekolah. Tanpa disadari, ia memasuki area terlarang, yakni aula sekolah pada jam pelajaran. Seorang penjaga keamanan bernama Tom menghampirinya dan menegurnya. "Apa yang kamu lakukan di sini saat jam pelajaran?" tanyanya. Dengan wajah polos, Tenya menjawab bahwa ia tersesat mengingat dirinya adalah siswi baru di sekolah ini. Tom pun memberitahunya ruangan yang ia cari. Go on now. Di siang hari, Tenya menyapa seorang siswa. Namun tiba-tiba pacarnya datang dan menyela percakapan mereka dengan nada sinis. Keesokan harinya, Tenya kembali bertemu dengan Tom di tempat yang sama. Mereka mengobrol ringan dan Tom sambil bercanda berkata sepertinya kita ditakdirkan untuk selalu bertemu di sini. Tom pun berusaha menarik perhatian Tenya dengan rayuan-rayuan yang membuat Tenya merasa sedikit tersanjung. Saat Tenya sedang merapikan lokernya, ia memohon kepada Stephanie untuk tinggal sementara di rumahnya. Tenya menjelaskan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan terkait ayah tirinya. Meskipun begitu, Stephanie menolak dengan kata-kata yang menyakitkan, mengatakan bahwa mereka bukan teman dekat dan Tenya sebaiknya mencari tempat lain untuk tinggal. Setelah Stephanie pergi, Tom tiba-tiba menghampiri Tenya. Merasa tidak punya teman, Tenya pun berkata, "Kenapa semua orang di sini jahat sekali dan menyebalkan?" Tom mencoba memberi semangat agar Tenya tidak mudah menyerah. Suatu hari, Stephanie melabrak Tenya. Ia marah karena ada seseorang yang melapor tentang percakapan Tenya dengan Tom yang katanya mereka semua menyebalkan. Keributan pun terjadi. Stephanie mendorong Tenya dan mengambil kalung pemberian ibunya. Please just stop. Darlic Principal, now. You too. Tiba-tiba Tom muncul dan melerai mereka. Tenya sangat sedih karena kalungnya diambil, namun Tom mencoba menenangkannya dan berjanji akan membelikan kalung baru sebagai pengganti. Keributan itu tampaknya dipicu oleh Tom yang ingin menunjukkan dirinya sebagai pahlawan selalu hadir di saat Tenya sedih. Hal ini juga memudahkan Tom untuk melakukan pendekatan. Tom yang merasa kasihan kemudian mengajak Tenya ke lapangan untuk menenangkan diri. Di sekolah, Tenya dibully oleh teman-temannya. Sementara di rumah, ia tidak mendapatkan kenyamanan atau kasih sayang dari orang tuanya. Tenya pun merasa bingung dan tak tahu lagi harus berbagi cerita dengan siapa. Dalam situasi tersebut, sosok yang selalu ada untuknya, yang melindunginya dan membelanya adalah Tom. Ketika seorang gadis seusianya tidak mendapat perhatian kasih sayang dari keluarga, apalagi jika ia berasal di keluarga yang broken home, itu bisa sangat berbahaya. Ia akhirnya mencari kenyamanan dari orang lain, mencari sosok yang bisa melindungi, berbagi cerita, dan memberi perhatian.
You're my only friend. For friends, might as well call me Tom. Tenya mulai merasa lebih nyaman untuk berbicara dengan kehidupan pribadinya dengan Tom. Suatu hari, dia menceritakan tentang perasaan kesepian yang dia rasakan di rumah, di mana dia merasa tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya. Tom mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberi dukungan moral. Tanpa disangka, Tom mengembalikan kalung yang sempat diambil oleh Stephanie. Got you a little something. Sebuah hadiah yang sangat berharga bagi Tenya, dan itu membuat Tenya merasa dihargai. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Tenya merasa Tom adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Setiap kali dia menghadapi masalah, dia merasa lebih baik karena bisa berbicara dengan Tom. Tom selalu ada untuk memberikan dukungan dan membuat Tenya merasa lebih kuat. Tanya, I'd do anything. Pada suatu hari, Tenya merasa sangat terpuruk setelah ibunya mengusirnya dari rumah. Mom missed you. You get in real trouble, Tanya. Dia merasa tidak punya tempat untuk pergi. Namun, dia ingat bahwa Tom pernah memberinya alamat rumahnya. Tanpa berpikir panjang, dia menuju ke rumah Tom. Tom terkejut saat melihat Tenya datang malam hari. Namun, ia dengan hangat mempersilahkan Tenya masuk. Mereka berbicara sejenak, dan Tom mengajaknya untuk menginap malam itu agar Tenya merasa lebih tenang. Keesokan harinya, Tom mengantar Tenya ke rumah temannya Judith, yang dia yakini bisa memberikan tempat sementara bagi Tenya. Di sana, Tenya bercerita tentang betapa pentingnya Tom baginya, karena selalu memberikan perhatian dan kepedulian. Myself though, I'm still a virgin. What about your parents? Not allowed to see my mom. Just try your mom one more time. Malamnya, saat sedang mengobrol, Tom datang dalam keadaan mabuk. Setelah berbicara dengan Judith sejenak, Tom mengajak Tenya berbicara lebih banyak dan minum khamar. Tenya menolak, namun karena Tom terus-terusan memaksanya, Tenya pun meminumnya. Yang pada akhirnya, berujung Tom mengajak Tenya untuk bercocok tanam. I have to do whatever I say. Dengan alasan belum siap, ia pun menolak ajakannya. Tom pun marah, dan kemarahannya membuat Tenya menuruti kemauan dari Tom. Now and forever. You really were a virgin after all. Keesokan harinya, Tenya merasa bingung dan kecewa. Tom, satu-satunya orang yang dia percayai, ternyata telah mengecewakannya dengan perbuatan yang tidak sepantasnya. Meskipun merasa terjebak, Tenya berpikir bahwa ini mungkin lebih baik daripada harus kembali ke keluarganya. Dia merasa terperangkap dalam situasi yang tidak nyaman, namun terpaksa beradaptasi dengan kondisi tersebut. Tanpa memberitahu Judith, di malam hari, Tom membawa Tenya ke rumahnya. Setibanya di sana, Tom dengan hati-hati memasukkan Tenya ke kamar di lantai atas, berjanji bahwa dia akan aman selama orang-orang tidak tahu keberadaannya. Tom yang tahu kelemahan Tenya, terutama latar belakang keluarga yang berantakan, berulang kali mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang peduli padanya kecuali dirinya. Bahkan dia menyarankan Tenya untuk tidak lagi pergi ke sekolah dan berjanji akan membawakan buku setiap tahunnya. Namun, ada beberapa aturan yang harus Tenya patuhi selama tinggal di rumah Tom. Salah satunya, ketika Tom pergi bekerja, Tenya tidak boleh keluar kamar dan harus mengunci pintu. No making any noise up here. Stay here. And you stay quiet. Tenya merasa bingung dan sedih, terjebak dalam situasi ini dengan sedikit pilihan. Dia merasa kesepian, dan meskipun takut, dia terpaksa mengikuti perintah Tom. You're safe here. You can stay here. Promise that you'll stay here with me. You be good today. Suatu hari, Tom meninggalkan Tenya sendirian di kamar. Sebelum pergi, dia mengingatkan Tenya untuk tetap mematuhi peraturannya, termasuk mengunci pintu kamar. Namun Tenya sangat ingin keluar untuk ke toilet. Meskipun takut akibat larangan itu, karena terpaksa, dia membuat suara gaduh agar Tom mendengarnya dan memberinya solusi. Tom yang mendengar kegaduhan itu marah besar dan menuduh Tenya tidak mematuhi aturannya. Akhirnya, dia membawakan ember dan tisu untuk sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, Tenya merasa semakin tertekan. Meski ia ingin keluar dari rumah Tom,
Rasa takut jika Tom akan marah membuatnya tetap tinggal. Tom tinggal bersama orang tuanya yang sudah lanjut usia di lantai bawah. Sementara Tanya terkurung di kamar atas. Makanannya pun terbatas pada sisa-sisa dari keluarga Tom. Dan hampir setiap hari, ia diperlakukan seperti seorang budak yang harus memenuhi keinginan dari Tom. Suatu malam, polisi datang mengunjungi rumah Tom. Melihat mereka, Tom pun panik dan segera menyembunyikan Tanya di gudang. Berpesan agar Tanya tetap diam, agar tidak menarik perhatian. Tom memberi alasan kepada Tanya bahwa polisi mungkin datang untuk menjemputnya dan mengembalikannya ke rumah orang tuanya. Tanya yang mendengar hal itu merasa cemas dan takut. Di lantai bawah, polisi menanyakan tentang keberadaan Tanya yang dilaporkan hilang sekitar 9 bulan lalu. Menurut kesaksian teman-temannya, Tanya terakhir kali terlihat dekat dengan Tom. Tom yang mengaku tidak ingat apapun tentang Tanya merasa keberatan ketika polisi meminta izin untuk memeriksa rumahnya. Alasan Tom adalah orang tuanya yang sedang sakit di lantai atas dan takut terbangun. Setelah mendengar alasan tersebut, polisi minta maaf dan pergi. Keesokan harinya, Tanya merasa bosan dan memutuskan untuk pergi. Dia mengemasi barang-barangnya dan menunggu sampai Tom pulang, berharap Tom akan mengizinkannya pergi. Namun ketika Tom tiba di rumah, dia sangat marah dan mengancam akan membunuh Tanya jika ia berani meninggalkannya. If you ever leave me, I will kill you. Meski merasa tertekan, Tanya berusaha membuat Tom senang, meskipun hatinya penuh kekhawatiran. Sesekali Tom membawakan makanan kesukaan Tanya, yaitu donat, yang terpaksa dimakan dengan perasaan tidak nyaman. I know how much bath time means to you. Promise I'm gonna get us a place of our own one day. Tanya tahu bahwa tetap membuat Tom senang adalah satu-satunya cara untuk tetap aman di sana. Pada malam Natal itu, Tom meminta agar Tanya bersembunyi di dalam lemari. Tradisi keluarga Tom adalah masuk ke kamar siapapun untuk mengambil hadiah. Jadi, alangkah baiknya jika Tanya bersembunyi sepanjang malam. Tom merayu Tanya dengan mengatakan bahwa dia adalah hadiah yang paling berharga, yang tidak boleh dilihat oleh siapapun. Stupid. I'm sorry. Beberapa hari kemudian, Tom menunjukkan potongan koran kepada Tanya yang mengabarkan bahwa ibu kandung Tanya telah menikah. Yang lebih menyakitkan, ada kabar bahwa Tanya telah hilang selama 1 tahun dan keluarganya tidak mencarinya. Dare cry. I thought I tried. Hal itu membuat Tanya sangat sedih. Tom memanfaatkan situasi itu dengan mengatakan bahwa tidak ada gunanya menangisi orang yang tidak peduli. Saat Tom tertidur, Tanya bangun dengan hati-hati dan bersembunyi di dalam lemari, menangis sejadi-jadinya meratapi nasib yang harus ia jalani. Keesokan harinya, Tom kembali menunjukkan kabar dari koran tentang seorang perempuan yang dinyatakan hilang selama bertahun-tahun dan kemudian ditemukan tewas. Yang mengejutkan, korban tersebut adalah teman sekolah Tanya. Tom berkata bahwa Tanya harus bersyukur karena dia melindunginya dari mara bahaya di luar sana. Tom terus mendoktrin Tanya dengan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang peduli selain dirinya. Tanya bingung dan terjebak dalam dilema. Pagi harinya, Judith datang ke rumah Tom. Mereka berbicara di luar rumah dan Tanya tidak bisa mendengar percakapan mereka. Setelah Judith pergi, Tanya bertanya kepada Tom apa yang dibicarakan Judith. Tom menjawab dengan berbohong mengatakan bahwa Tanya sudah lama pergi dari sana. I said you were long gone. Hari-hari Tanya berjalan penuh tekanan, tapi dia merasa tidak ada tempat lain untuk pergi. Hanya bisa berharap ada keajaiban dari Tuhan. Dari lantai atas, Tanya sering melihat seorang pria dengan kupluk warna oranye yang lewat. Setelah bertahun-tahun terkurung, Tanya yang sudah sangat bosan mencoba memberanikan diri untuk meminta izin keluar dan mencari angin segar, hanya sebatas di teras rumah. Tom yang merasa kasihan mengizinkannya untuk pergi berbelanja pakaian, karena usia Tanya kini sudah menginjak 18 tahun dan pakaian-pakaiannya sudah tidak cukup. Keesokan harinya, Tanya bergegas untuk pergi membeli pakaian di butik yang telah ditentukan oleh Tom. Dengan peta yang diberikan Tom, Tanya berjalan dan naik bus. Setibanya di butik, Tanya disambut dengan sangat ramah oleh pemilik butik. Namun perasaan Tanya cemas karena tertekan.
Seorang pria bernama Tony datang, dan ternyata dia adalah suami pemilik butik. Mereka berdua sangat baik dan ramah kepada Tanya. Namun, Tanya tidak bisa merespon banyak, membuat mereka sedikit curiga dengan sikap Tanya yang tampak tidak biasa. That fine-looking man is my husband, You Tony. just come on over to Tony's. I can't know. She okay? I don't know. Setelah meninggalkan butik dan kembali ke rumah, Tom memuji Tanya yang sudah pulang tepat waktu dan berjanji akan mengizinkan Tanya keluar lagi di lain waktu karena semua perintahnya telah dipatuhi dengan baik. Namun malam itu saat Tom tertidur, Tanya diam-diam keluar rumah untuk menghirup udara segar. Minggu berikutnya, Tom kembali mengizinkan Tanya untuk pergi berbelanja. Kali ini, Tom memberinya uang untuk membeli makanan atau cemilan kesukaannya. Namun, seperti sebelumnya, Tom memberikan instruksi yang harus dipatuhi. Perasaan Tanya selalu was-was setiap kali keluar. Di minimarket, Tony menyambutnya dengan sangat ramah. Ketika hendak membayar, Tanya melihat kupluk oranye di meja kasir dan baru sadar bahwa pria yang sering lewat di depan rumah Tom adalah Tony. Meskipun terjadi sedikit percakapan, Tony merasa ada yang tidak beres dengan Tanya dan tampaknya tertekan. Namun, Tanya kembali ke rumah tanpa berkata banyak. Beberapa minggu kemudian, Tom kembali membatalkan kepergian Tanya untuk berbelanja. Dia mengaku bahwa ayahnya sakit keras dan membutuhkan biaya besar untuk berobat. Kabar ini membuat Tanya sedikit kesal, karena hari Minggu adalah satu-satunya hari yang dia tunggu-tunggu untuk bisa keluar dan sedikit merasakan kebebasan. Tanya meluapkan kekesalannya dan mengingatkan Tom bahwa selama 8 tahun, Tom telah berjanji untuk membawanya keluar dari rumah itu. Namun kenyataannya, dia masih terkurung di sana. Tanpa diduga, Tom malah melamarnya. Tanya bingung, perasaannya kacau antara takut dan terkejut. Dia tahu tawaran itu bukanlah tanda cinta, melainkan cara Tom untuk mengulur waktu agar Tanya tidak terus-terusan menagih janjinya. You marry me? Yes. We are making great work of it, TC. Beberapa hari setelah itu, Tom memberitahu Tanya bahwa dia mungkin tidak bisa pergi karena ayahnya semakin sering berada di rumah. Tanya yang sudah merasa bosan kembali menagih janji Tom untuk membawanya pergi. Kali ini Tom meminta Tanya untuk berpura-pura di depan orang tuanya bahwa mereka pacaran dan mengganti nama Tanya menjadi Nikki. Tom juga memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta Tanya membantu ibunya di rumah. Tanya setuju dan berharap situasi akan berubah. Esok harinya, Tanya memilih baju dan bersiap untuk bertemu dengan orang tua Tom. It's time. Ketika mereka tiba, Tom memperkenalkan Tanya kepada orang tuanya yang merasa senang dan menyambut Tanya dengan baik. Tom merasa puas dengan sikap Tanya yang menurut dengan perintahnya. You did great. Nothing was off. I don't have anything to complain about anymore. Waktu berlalu dan Tanya membantu ibunya Tom di rumah. Namun ketika dia tidak tahu cara mengoperasikan mesin cuci piring atau menyetrika pakaian, If a grown woman doesn't know how to run a dishwasher. ibu Tom mengadu kepada Tom bahwa pacarnya adalah wanita yang tidak berguna. Tanya merasa sangat sedih dan pergi ke gereja untuk menenangkan diri. Di sana seorang pelayan gereja menyambutnya dengan baik dan memberinya informasi tentang jadwal ibadah. Namun saat Tom tahu bahwa Tanya pergi ke gereja, dia memarahinya. Jika kamu tidak mengikuti perintahku, maka konsekuensinya akan lebih berat, kata Tom. No. I own you. I'll be good. I'll be here. Get upstairs. Piece of shit, how dare you question me? Nothing but being pretty. Tahun demi tahun berlalu, sampai akhirnya pada tahun 2006, Tanya memutuskan untuk mencari bantuan. Di butik milik Tony, Tanya mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tony membantu Tanya untuk menghubungi polisi. My name is Tanya Cash, and I'm Have you been with him this whole time? But just until the police come. Dan ketika polisi datang, mereka menangkap Tom. Whoa, what's going on? Somebody tell me. Ma'am, your son has been holding this young lady for 10 years now. You can't do this, you bitch! Tell them who I am to you! Judas! Setelah 10 tahun terkurung, Tanya akhirnya bisa bebas. Setahun setelah itu, ibunya datang untuk meminta maaf atas apa yang terjadi.
Di akhir cerita, Tanya bertemu dengan Tony dan istrinya di gereja. Berterima kasih atas bantuan mereka. Couldn't be prouder. That's wonderful, Christine. And Tanya, coming every week. Even when it's... Pada persidangan yang diadakan pada 26 Juni 2007, Tom mengaku bersalah dan divonis 15 tahun penjara. Namun, ia dibebaskan pada 9 Februari 2022 kemarin. Tanya Colquette kini telah membeli rumah atas nama dirinya. Dia berhasil menyelesaikan kuliahnya dan sekarang tinggal bersama suaminya. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa bagi siapapun yang ada di luar sana, penting untuk menciptakan rumah yang menjadi tempat paling nyaman bagi anak-anak. Karena jika rumah bukan lagi tempat yang nyaman, bersiaplah mereka akan mencari kenyamanan di tempat lain. Kebahagiaan dan kasih sayang harus tercipta di dalam rumah agar anak-anak merasa memiliki sesuatu yang berharga bersama keluarga. Ambillah sisi positif dari kejadian ini dan buanglah sisi negatifnya. Semoga bermanfaat.